Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 16 ayat 20 sampai 23a. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya, karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi, dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Dan pada hari itu, kamu tidak akan menanyakan apa-apa padaku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara-saudari, pada jam-jam menjelang sengsara dan kematiannya, Yesus jelaslah berada bersama dengan para rasulnya. Kematian Yesus bukanlah momen yang berlalu untuk dihapus dari ingatan umat Kristiani dan digantikan oleh kenangan bahagia akan kebangkitan. Yesus menyatakan bahwa salibnya akan terus menandai kehidupan para pengikutnya selama berabad-abad di waktu-waktu mendatang. Kerajaannya, seperti yang Yesus nyatakan kepada Pilatus, bukan dari dunia ini. Dan dengan demikian, mereka yang memilih untuk menjadi warga negara kerajaan Allah ini pasti akan menghadapi penderitaan dan kontradiksi sepanjang ziarah duniawi mereka. Mereka yang berkomitmen untuk mengikutinya pasti akan menanggung perjuangan setiap hari untuk menolak janji-janji kosong dunia ini dan memperbarui pilihan mereka untuk memanggul salib dan mengikutinya. Saudara-saudari, mungkin tampak aneh untuk merenungkan kesedihan dalam konteks masa Paskah. Namun kenyataannya adalah bahwa dalam pandangan dunia Kristen, kesedihan serta setiap pengalaman manusia lainnya sebenarnya hanya dapat didiskusikan dalam konteks kegembiraan Paskah. Seperti yang sering kita dengar sebelumnya, kita adalah umat Paskah. Iman kita dan seluruh hidup kita telah tersentuh oleh kebenaran kebangkitan Yesus. Kita sedang hidup di zaman kebangkitan dan tidak ada pengalaman manusia atau rohani yang dapat atau seharusnya dialami di luar kebenaran yang mengubah hidup bahwa Yesus telah bangkit. Dalam terang kebangkitan, semua penderitaan memiliki makna. Rasa haus yang tak terpuaskan dari hati kita bukanlah ejekan yang kejam dan menyiksa, melainkan sebuah janji. Hati kita menderita justru karena dibuat untuk semua yang baik dan benar. Saudara-saudari, begitu besarnya sukacita yang Yesus janjikan kepada kita, sehingga sama sekali tidak ada yang dapat mengambilnya. Yesus memberitahu kita bahwa ketika sukacita kita akhirnya mencapai puncaknya, kita tidak akan lagi menanyainya tentang apapun. Tidak akan ada lagi ruang untuk keraguan. Hati kita akan dipenuhi dengan sukacitanya, sehingga kita tidak akan kekurangan apapun. Rasa haus kita akan terpuaskan. Kerinduan hati kita akan terpenuhi. Keinginan yang tidak terpenuhi yang begitu sering membuat kita bertanya-tanya, apakah kita telah dikutuk untuk ketidaksempurnaan kita akan terpuaskan. Sementara kita masih melakukan peziarahan di dunia, kita berjalan dengan iman dan bukan dengan melihat. Kita adalah orang-orang yang hidup dengan janji. Tetapi janji-janji itu dapat dipercaya telah dijamin oleh Yesus yang telah meninggalkan kubur dan bangkit dari kematian. Warisan yang Yesus menangkan akan menjadi warisan kita. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah
adalah kebenaran, sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku. Mari kita menghayatinya di dalam